Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sebelum pembelajaran yang klasikal, kita berdoa untuk kelancaran pembelajaran hari ini. Silakan, siapa yang biasa memimpin doa? Ketua kelas. Latihan duduk siap-siap. Doa mulai. Doanya kalian dalam pembelajaran hari ini, semoga dalam pembelajaran ini bisa berjalan lancar. Kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Untuk hari ini, siapakah yang absen nggak berangkat? Adakah? Nata yang sudah beberapa hari, Nata? Ya, semoga hari ini nanti depannya Nata diberi kesehatan. Bisa beraktivitas kembali untuk memasuki kelas ya. Dimana pembelajaran minggu kemarin masih ingatkah? Apa yang kalian pelajari minggu kemarin? Apa aja kelas apa? Melaksanakan piket hari apa? Datang tepat waktu. Menggunakan atribut. Tuh. Apa ada lagi yang kalian tahu? Menggunakan bahasa yang sopan. Ya, saling menghargai teman. Ya, itu pembelajaran minggu kemarin. Alhamdulillah kalian masih ingat. Ya, bisa dipahami. Untuk pembelajaran hari ini, masalah yang memperhatikan materi menggunakan gadget secara bijak. Ya. Dari tujuan materi ini, kalian supaya paham apa sih dampak-dampak dari gadget. Ya, terus memahami pentingnya menggunakan gadget. Ya, yang ketiga bisa buat langkah-langkah dalam menggunakan gadget. Ya. Itu tujuan yang hari ini Bapak sampaikan materi menggunakan gadget secara bijak. Ya. Untuk pembelajaran hari ini, Bapak 45 ke depan, ya 1 jam pelajaran Bapak sampaikan materi. Langkah-langkahnya adalah nanti Bapak menyampaikan materi lewat PowerPoint yang Bapak sampaikan selama 10 menit. Nanti kalian bisa berdiskusi apa yang tadi Bapak tanyakan, apakah paham atau tidak apa yang tadi Bapak sampaikan. Ya. Untuk materi yang ini, setelah itu kalian Bapak sampaikan, nanti kalian diskusi kelompok. Nanti dari kelompok kalian bisa salah satu atau 3 bisa menyampaikan di depan. Paham ya? Nah, untuk materi hari ini, ya, cara bijak menggunakan gadget. Ya, yang tadi Bapak sampaikan ya, tujuan dari layanan ini kan menggunakan tadi ya, menggunakan gadget yang baik, terus dampak positif dan negatif dalam penggunaannya, ya, terus bisa membuat langkah-langkah. Nah, ini Bapak mau tanya, selama ini 1 hari ya kalian menggunakan gadget itu berapa jam? 5. Ngaco-ngaco
tuh? 5 jam. 5 jam. Terus 3 jam. sama 3 jam. Ada yang lebih? 6 jam. Wow, banyak ya. 6 jam. Idealnya berapa? Karena kalian belajar di sekolah berapa jam? Ya, tidak boleh membawa HP. Pulang sampai rumah jam. Ya, di rumah memakai pasti melihat HP ya. Melihat HP. Itu dibutuhkan berapa? 1 jam sudah terlalu lama. Malamnya ya ideal 3 jam maksimal. Ya. Berapa persen? Ya paling 15 sampai 18% dari penggunaan 24 jam itu. Ya. Karena memang tergantung kebutuhan. Ya. Yang namanya penggunaan gadget. Ya. Yang namanya gadget. Kalian paham ya? Gawe kalau bahasa Indonesia itu gawe. Ya, gawe sebuah teknologi yang terus berkembang. Kalian pahami ya? Dulu menggunakan telepon kalau enggak. Telepon itu pakai 3G. Pakai yang tidak aplikasinya masih sederhana. Paling SMS misalnya. Setelah ditemukan Android, ya program Android, akhirnya berkembang teknologi. Kalian bisa punya aplikasi, yes. Aplikasi apa lagi? Minggu apa lagi terus? Ya, Instagram. Biasanya penggunaan itu ada yang dampak-dampaknya pasti ada. Paham ya? Dampaknya pasti ada. Yang namanya teknologi dampaknya pasti ada. Ada dampak dan ini yang harus kalian pahami penggunaannya ya. Dampak positif yang kalian tahu apa? Saya informasi kalian yang namanya berita-berita cepat dalam hitungan detik. Informasi dari Jakarta, informasi keluarga yang meninggal di luar kota, ya bisa langsung ya dapat sumbernya ada cepat. Terus mempermudah komunikasi, ya komunikasi itu dampak positifnya juga. Terus apalagi produktivitas, membantu pekerjaan, tugas, komunikasi kalian. Kalau ada PR pasti menggunakan akses ini ya. Ya teknologi lewat gadget, HP. Biasanya apa aplikasi yang sering kalian pakai? Google ya. Sekarang ada lebih yang hebat lagi. ChatGPT ya. ChatGPT. Terus ada begini. Itulah informasi yang dapat untuk membantu, apalagi sekarang program-program aplikasi. Kalau membuat desain ada AutoCAD, ada AutoCAD, terus apa lagi? Canva, ya itu membantu untuk presentasi, ya. Terus hiburan pasti ada untuk menghilangkan stres. Biasanya anak muda kalian senangnya musik-musik apa? DJ. Itu untuk hiburan. Memang ada positifnya, tapi ya tidak keseringan ya, ada batasnya. Musik, terus film, ya untuk hiburan. Semua yang namanya dampak-dampak itu positif, ada dampak negatif. Nah, dampak negatifnya banyak juga. Ada lebih. Bapak nanti ini saya dulu ada contoh penggunaan gadget secara berlebihan, akhirnya mengganggu kesehatan. Ya, nah, saya akan berikan contohnya.
Apa kalian ada yang pengen kayak gitu? Enggak ya? Jangan ya, jangan sampai. Inilah efek-efek radiasi karena sering memakai gadget secara berlebihan. Waktunya yang tadinya paling 3 jam maksimal ya, 3 jam itu harus dipisah-pisah ya, dipisah-pisah, jangan 2 jam langsung ya, ya minimal setengah jam sudah maksimal lah ya, sudah ganti lagi. Jadi waktunya, apalagi kalau kalian libur ya, Sabtu Minggu biasanya berlebihan nggak memakainya? Nah, itu harus batasi. Lebih baik komunikasi nyata ya, kayak gini nyata kalian, enak berkomunikasi. Nah ini dampaknya kalau penggunaan secara berlebihan yang tadi mengganggu kesehatan. Dari penggunaannya kecanduan, sulit lepas dari penggunaan gadget. Negatifnya kecanduan. Karena apa? Aplikasi banyak yang menarik untuk kalian gunakan ya. Aplikasi game, terutama game. Laki-laki suka game enggak? Nah itu. Perempuan ada yang suka ya. Memang suatu hiburan. Akhirnya kecanduannya berlebihan, penggunaannya akhirnya mengganggu kesehatan, mengganggu waktu belajar, begadang, akhirnya bangun kesiangan, pengaruh di sekolah, nggak berangkat karena bangun kesiangan. Nah itu efek negatif ya, karena kecanduan. Efek yang lain, gangguan kesehatan tadi, karena mata lelah hingga serang fisiknya jadi yang dari kamar kontrol gerak sendiri, yaitu penggunaan berlebihan. Terus apa? Kurang mager, malas jadi mau belanja online itu efek negatif bagi kalian yang suka belanja online, nggak suka belanja ke pasar, sosialisasi kayak gitu ya. Memang untuk memudahkan, ya, mungkin harganya lebih murah ya kalau online, ya itu. Tapi kadang-kadang kalian bikin status yang pura-pura kalian melakukan kegiatan, padahal tidak. Katakanlah ikut senam dan teman-teman tahu-taunya foto sudah berhenti ya. Terus apalagi bantu orang tua nyapu di foto terus berhenti, hanya upload ya, itu aktivitasnya berkurang, hanya untuk momen-momen media sosial saja ya. Masuk negatif bukan? Negatif ya, berburuk. Terus yang lain dampaknya masalah sosial. Nah ini karena kalian ya selama ini hidup di dunia nyata harus bergaul dengan tetangga, dengan teman ya. Jangan di kamar sendiri berteman dengan teman kota lain kayak gini ya, misalkan lagi kongko ngobrol dengan teman yang jauh ya, sedangkan di teman yang dekat tidak pernah ngobrol ya. Ini salah satunya ya. Dengan tetangga harus ada sosialisasi, harus bergaul karena tetangga adalah saudara baik ya, terdekat ya. Karena kalau ada kalian punya masalah pasti minta tolong sama tetangga dekat. Kalau saudara taunya jauh, otomatis kalau ada misalkan kalian butuh bantuan memperbaiki genteng apapun, saya minta tolong tetangga. Itu dampak dari gadget ya, penggunaannya secara berlebihan. Gimana sih cara menanggulanginya, cara langkah-langkahnya? Caranya gimana? Kita harus tahu ya. Pertama, atur waktu ya, atur waktu pagi. Pasti kalian menggunakan gadget untuk melihat keadaan, ada laporan WA teman, betul?
jadwal ya. Gunakan fitur pengingat waktu. Yang biasa pakai alarm ada? Ada. Alarm untuk apa? Untuk membangunkan. Bangun, terus mandi. Apa lagi? Makan. Sholat. Sholat. Biasanya ada atur waktu adzan ya. Ada. Itu. Terus batasi waktu. Jadi ada settingan di HP waktu untuk kalian pakai terus dimatikan oleh sistem. Itu ada ya. Atur penggunaannya. Ya. Yang kedua, pilih konten. Dan cara bicaranya juga pilih konten yang berkualitas. Maksudnya di mana? Cari informasi sumber yang terpercaya. Ya, jangan gampang menerima berita hoax. Ya, hoax itu disebarkan. Tapi tabayun, cross check dulu. Ya, cari informasi, terus hindari konten negatif. Apa aja konten negatif? Lihat-lihat gambar. Ya. Terus apa lagi? Apa mas? Kriminal. Kriminal yang bikin hasutan-hasutan ya. Ya. Nah, gimana kebijakan yang lain supaya dipakai secara bijak jajan itu buat filter keamanan. Oke, keamanan itu apa? Salah satunya ya hindari konten yang biasanya apa? Kalian kalau punya tabungan data pribadi bisa diserang oleh orang hacker ya, hacker. Karena apa? Data-data yang ada, misalkan kamu punya katakanlah uang jutaan ya, bisa diambil oleh hacker ya. Makanya hindari konten-konten yang malah data kita diambil. Nah, itu cara bijak juga salah satunya ya. Cara bijak yang ketiga menggunakan gadget adalah jaga kesehatan mata. Gimana salah satunya? Apa? Istirahatkan mata secara makan. Ya, ada waktu tidur sore karena pulang sekolah istirahat dulu. Ya, malam hari kalian ada yang sampai membuka mata sampai jam 10 malam. Ada. Melihat nontonin HP terus. Ada. Ya. Nah, itu sudah boleh dijarangkan ya nanti. Nah, setelah ada efek-efeknya, kalian tahu ya, efek-efeknya ya. Efek-efeknya itu istirahatkan nanti supaya tidak merusak mata. Atur kecerahan layar. Ada aplikasinya? Ada. Biasanya ada berapa persen? Ya, kecerahan. Kalau malam hari berapa, kalau siang hari berapa? Misalnya jadi silau gitu ya. Nah, terus jaga jarak. Ya, jaga jarak antara kalian buat pakai karena gadget yang dilihat bisa untuk menghindari itu. Cara bijak yang keempat, berinteraksi dengan dunia nyata ya. Yang tadi Bapak sampaikan, luangkan waktu lebih banyak di ruangan. Kadang-kadang akan Sabtu libur, kegiatannya yang jangan mager, jadi juga terus ya aktivitas berolahraga. Sukanya olahraga apa? Jogging. Jogging. Terus kalau laki-laki gym. Nah, tempatnya gym ya. Gymnya di mana? Dulu. Keren. Ya, terus Baca buku. bantu orang tua juga bisa ya? Bisa. Bisa. Naik sepeda. Jarang ini kalau naik sepeda sekarang. Banyak naik. Padahal sepeda lebih sehat. Ya. Interaksi yang lain. Jadi hubungan sosial dengan orang sekitar. Yuk bergaul dengan tetangga. Mungkin aja nanti rezekinya di situ kali ya. Bergaul dengan teman yang
lebih enak bergaul nyata apa lewat dunia maya? Nyata. Ya, bisa bergaul nyata. Ya, gosip kadang-kadang ya. Nah, betul. Tapi memang yang dunia nyata lebih enak ya daripada dunia maya. Interaksi dengan dunia nyata, apalagi yang mengembangkan hobi minat. Misalkan kalian bisa bakat masak, bisa bakat ya, terus apalagi rajin siapa? Merajut. Oh, merajut ya, tuh bisa kembangkan nanti kan bisa dijual di mana ya, baru di online kan ya, dunianya nyata dulu ya, cari ilmu bisa dijual, itu cara jajarnya. Nah ini setelah Bapak sampaikan ini mengenai cara bisa menggunakan jajar, sekilas untuk pemahaman ya, Bapak minta kalian membuat kelompok ya, ini sudah dikelompokkan ya ini ya, kelompok, silakan kalian diskusikan, ada pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ya, ada 2 pertanyaan, nanti kalian diskusikan, saling komunikasi antara teman pasangan ya, atau orangnya pasangan, nanti ada beberapa kelompok yang maju di depan untuk menyampaikan hasil diskusi. Ya, silakan dikerjakan. Ini berapa menit ya? 10 apa 7 menit? 10. Ya, silakan. Silakan kerjaan. Ini kerjaan sini ya, Mbak. Paham ya yang ditanyakan ya? Silakan diskusikan jawaban pemahaman kalian. Jadi nanti jawaban kamu disimpulkan di kelompoknya, lalu sampaikan. Nah,
poin 17 setelah yang sama dan baru minimal 5 ya 5 jawaban desa namanya apa dan desa yang berapa dalam penggunaan jajan. Ini dimaksudkan supaya tidak ada kecanduan di antara jajan ya. Kecanduan memakai jajan. Ya, silakan. Kalau ada siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya. Ya, siapa ya? Sakti. Oh, Mas Jimmy berempat menunjukkan. Nah, silakan. Nanti baca lagi apa hasil diskusinya. Ya, dan Mas Jadi, Mas Jadi, susah bedanya. Ya. Dengarkan, ini penyampaian dari teman-teman kalian yang sudah buat ya, diskusi kelompoknya dengan saling share ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjawab tentang diskusi Nomor 1. Apa pemahaman baru yang kalian dapat setelah mendapatkan layanan ini? Kita jadi lebih menghargai momen-momen bersama keluarga, teman,
bangun tidur pegang HP, kebiasaan baru bangun tidur mulai tidak pegang HP. Kedua, melakukan pekerjaan dengan menggunakan HP, kebiasaan baru lakukan pekerjaan mulai tidak dengan menggunakan HP. Kebiasaan lama jarang berinteraksi dengan dunia nyata, kebiasaan baru sering berinteraksi dengan dunia nyata. Kebiasaan lama menggunakan HP sendirian di kamar, kebiasaan baru berkumpul bersama keluarga. Kebiasaan lama menggunakan gadget hampir setiap hari, kebiasaan baru gunakan ketika membutuhkan, memanfaatkan pada waktu senggang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada kebiasaan lamanya kamu memakai cincin gimana? Terus setelah melihat tayangan ini yang Bapak sampaikan ada perubahan ya. Jadi Mas Yumi dan kelompoknya ada perbedaan kebiasaan namanya gini, kebiasaan berbeda ya dalam menggunakan gadget secara bijak. Ya, kelompok yang lain siapa? Mas Sakti. Ya, silakan cepat temannya. Bahwa hasil kalian inti dari hasil dari diskusinya sampaikan. Yang keras ya, saya teman-temannya dengar apa yang kalian sampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan presentasikan atau kami yang kalian dapat dalam tayangan ini. Satu, yaitu tentang cara bijak dalam menggunakan gadget. Yang pertama seperti app mengamati dalam menggunakan dua, benar bersama kebiasaan lama dan baru dalam menggunakan gadget. Kebiasaan lama dengan gadget sampai di waktu dari belum masuk menggunakan gadget. Dua, keras biasa sama biasa naik biasa sama melakukan aktivitas yang produktif biasa melakukan aktivitas yang produktif biasa sama sering berolahraga biasa biasa sama biasa menunggu. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang lain dari perempuan, ini kelompoknya Mbak Ajeng, ya. Ajeng sama apa? Ella. Ya maju, Ella dulu. Yang keras ya, namanya gitu. Soalnya kalau untuk suara sendiri kan kurang nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari diskusi kelompok kami.
sama. Ada yang berbeda. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjawab pertanyaan diskusi kelompok. Yang pertama, apa pemahaman baru yang kalian dapat setelah mendapatkan layanan ini? Yang pertama, empati terhadap kecanduan. Karena kecanduan gadget bisa terjadi pada siapa saja, terutama di era teknologi seperti sekarang. Yang kedua, jadilah contoh positif. Tunjukkan bahwa interaksi langsung lebih bermakna dan menyenangkan. Dan yang ketiga, dampak pada persahabatan. Bisa menyebabkan perasaan kurang dihargai karena interaksi yang sehat memerlukan perhatian dan koneksi yang nyata. Soal yang kedua, setelah bagaimana rencana kebiasaan lama dan baru dalam penggunaan gadget. Kebiasaan lama itu menggunakan gadget berlebihan, kebiasaan barunya mengurangi penggunaan gadget. Yang kedua, malas beraktivitas, kebiasaan barunya aktif dalam kegiatan. Yang ketiga, lupa waktu, kebiasaan barunya tepat waktu dalam keadaan apapun. Yang keempat, bangun siang, kebiasaan barunya bangun pagi dan melaksanakan beraktivitas. Dan yang terakhir, mengurung diri, kebiasaan barunya itu kumpul dengan keluarga. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kelompok yang telah melakukan hasil diskusinya. Setelah memahami dari yang Bapak sampaikan, ya, dari hasil diskusi ini terlihat kalian sudah memahami materi yang Bapak sampaikan dari menggunakan gadget secara bijak, ya, secara bijak. Dari hasil ini, refleksi kalian, pemahaman terbalik dari kalian itu apa dari pembelajaran hari ini? Siapa yang tahu setelah belajar, ya, memahami cara dampak negatif penggunaan gadget dan cara menanggulanginya, setelah diskusi apa pemahaman kalian setelah belajar menggunakan gadget secara bijak? Silakan, siapa yang tahu? Ya, Mas apa? Gadget yang digunakan secara berlebihan bisa menyebabkan stres, gangguan tidur, dan masalah kesehatan lainnya. Dengan gadget menggunakan jumlahnya dengan bijak, saya dapat mengurangi dampak negatif tersebut dan menjaga kesehatan yang tetap dan lebih baik. Ya, bagus, ya. Ya, jadi bisa kalau berlebihan menggunakan gadget menurut Mas Arto bisa menjadi stres, ya. Jadi belajar terganggu, tapi setelah memahami pelajaran ini dia akan berusaha menghindari HP secara berlebihan. Ya. Siapa yang lagi? Mas Sakti. Ya, Mas. Setelah belajar menggunakan gadget dengan bijak, Ya, Mas. setelah belajar menggunakan gadget dengan bijak, Ya. kita menjadi dapat banyak waktu yang kita habiskan bersama layar dan berapa banyak momen yang terlewatkan. Untuk mengurangi hal-hal yang tidak produktif, kita dapat berdiri melakukan aktivitas yang bermanfaat dan juga membangun. Oh ya, terima kasih. Jadi bisa menggunakan waktu yang bermanfaat, ya. Setelah belajar ini, jadi Mas Sakti bisa menggunakan waktu yang bermanfaat menggunakan gadget, ya. Ada lagi? Tidak cukup? Ya, kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa? Ya. Kesimpulan yang ada, ya, kalian bisa pahami, ya, dari pembelajaran hari ini, utamanya dalam kehidupan sehari-hari. Ya.
untuk kedepannya kalian bisa kan karena sekolah kita juga tidak boleh membawa HP, artinya ada manfaat dari penggunaan HP, kalian bisa mengurangi penggunaan HP. Nah, pesan dari kesimpulan hari ini, silakan baca bersama-sama ya. Nah, ini kita bisa. Silakan kalian baca apa kesimpulan hari ini. 1, 2, 3. Terima kasih ya, kalian telah belajar yang namanya menggunakan gadget secara bijak ya. Untuk pembelajaran hari ini kiranya cukup sekian ya. Nanti untuk selanjutnya nanti kalian bisa menggunakan PKBD ya, PKBD untuk dikerjakan ya. Terima kasih. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah.